Nah, apakah sebelumnya SMA ini juga menerima siswa non-Katolik, Bruder? Ketika sekolah ini didirikan, sebenarnya inspirasi dasarnya adalah nilai keutamaan yang diwariskan oleh Romo Van Lith. Ada 5. Sekolah ini adalah seminari awam. Dari pengalaman Bruder selama 8 tahun, Ya. apa yang unik? Apa yang khas mengelola anak-anak remaja ini? Bruder, tadi Ya, sudah Mas kita Yogi. ngobrolin soal singkatlah sejarah Secara dari singkat, ya. SMA Pangudiluhur Van Lith. Ya. Nah, yang barangkali perlu dijelaskan lebih lanjut ini adalah satu di antara ciri khas dari sekolah ini, Bruder, Ya. yaitu Katolik dan Ya. berasrama. Ya. Ya kan? Tadi sudah dijelaskan secara singkat mengapa harus Ya. berasrama, karena ini sekolah terintegrasi Ya. SMA++ lah gitu ya, tadi disebutkan. Nah, apakah sebelumnya SMA ini juga menerima siswa non-Katolik, Bruder? Ya. Kalau zaman SPG dan sejak awal didirikan itu memang tidak semuanya itu beragama Katolik. Ada agama apa? Macam-macam, ada yang Hindu, Buddha, Islam. Oh, boleh ya, Bapak? Iya, boleh. Ya. Bahkan kalau saya baca sejarahnya itu sekitar 30% itu beragama Muslim waktu itu. Waktu itu ya. Kita ingat Monsinyur Sugio Pranoto. Ya. Beliau itu awalnya juga bukan dari keluarga Katolik dan Ya. dia bukan Katolik waktu itu. Waktu itu ya. Lalu diambil oleh Romo Van Lith untuk sekolah di sini dan waktu itu juga ditawari untuk apakah mau ikut pelajaran Katolik. Waktu itu belum mau. Sampai berapa kali itu. Iya, Tapi iya, setelah mau ujian akhir karena di sekolah ini waktu itu lalu mengeluarkan 2 ijazah kan. Ijazah guru agama sama ijazah sekolah formal untuk bisa mengajar. Ya. Nah, lalu motivasinya itu sebenarnya. Tetapi setelah melihat nilai-nilai keutamaan yang diwariskan oleh Romo Van Lith berubah. Ya. Karena apa? Yang namanya Katolik itu kan universal Ya. untuk keselamatan banyak orang. Ya, Mungkin itu yang salah satu dilihat. Maka ketika sekolah ini didirikan sebenarnya inspirasi dasarnya adalah nilai keutamaan yang diwariskan oleh Romo Van Lith. Ada 5. Ya, apa itu, Bruder? Kristiani, Ya. unggul, Ya. cerdas, visioner, Ya. peduli. Ya. Nah, 5 nilai inti ini sebenarnya yang menjadi semacam sesuatu yang berharga, yang bernilai, yang dikembangkan dan menjadi pedoman utama. Ya. Yang lain-lain itu lalu akhirnya mengikuti, termasuk kurikulumnya. Kurikulum nasional itu lalu dimodifikasi, dijadikan satu dengan nilai warisan Romo Van Lith itu. Kalau sekarang bentuknya di SMA Pangudiluhur Van Lith ini, sekarang ini namanya Pespika, pengembangan spiritualitas kampus. Maka sebenarnya secara sederhananya, sekolah ini adalah seminari awam. Oke, ya, seminari awam. Kekasannya, plusnya, Ya. kelebihannya, sekolah ini adalah sekolah seminari awam. Saya kira di Indonesia ini belum ada ya sekolah seminari awam. Oh gitu ya, jadi Ya. ini satu-satunya Satu-satunya seminari awam ya? Sebenarnya seminari awam. Lalu Ya. kurikulumnya kami juga mengadopsi dari seminari itu, Ya. kurikulum nasional, lalu ada kekasannya. Kekasannya apa? 5 nilai keutamaan Romo Van Lith itu sekarang menjadi pengembangan spiritualitas kampus, lalu itu dikombinasi menjadi satu kurikulum. Itu kekasannya. Bruder, bisa dijelaskan sejak kapan kemudian SMA Pangudiluhur Van Lith ini muridnya hanya Katolik? Ya, mulai SMA. Oh,
tahun 1991. Betul. Ya, ya, jadi sejak 1991 siswa di SMA Pangudiluhur Vanlit Muntilan ini hanya Katolik. Karena ada penegasan bahwa seminari awam itu ditegaskan tahun itu berdirinya sekolah ini. Sebelumnya kan umum ya? Iya, sebenarnya umum, maka ya. terbuka untuk siapa saja. Nah, sejak didirikannya SMA itu ada kebijakan-kebijakan khusus atau ketentuan-ketentuan yang diterapkan di sekolah seminari awam itu atau kader Rasul Awam istilahnya. Yaitu 1, harus berasrama. Tinggal berasrama itu sebuah kewajiban. Karena asrama sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai keutamaan Romo Vanlit tadi. Yang 5 itu tadi ya. Jadi dan itu adalah di dalamnya yang dinamakan adalah pendidikan karakter. Ya. Lalu waktu-waktunya kan yang namanya pendampingan kan 24 jam. Dan menurut buku-buku yang saya baca, yang namanya sekolah berasrama itu adalah syaratnya peserta didik tinggal di satu tempat selama 24 jam dan ada pendampingan 24 jam. Ya. Kalau itu ada yang tinggal di luar dan ada yang tinggal di dalam, berarti itu baru semi sekolah asrama. Ya. Jadi itu ya. Nah, Bruder, apakah di masa lampau sebelum tahun 1991 apakah ada asramanya juga? Waktu dia menjadi SPG, waktu dia menjadi SGB, dia menjadi SGA, ada asramanya nggak? Untuk yang putra wajib asrama. Waktu itu ya? Iya, karena itu adalah ya tadi sarana untuk mendampingi. Seperti gagasan Romo Vanlit awal mendirikan sekolah ini, beliau mengatakan itu sebelum tahun 1900. Dia mengungkapkan bahwa untuk mendirikan sekolah yang sulit, maka diperlukan asrama. Saat itu belum ada siswanya yang putri, semua putra. Semua laki waktu itu ya? Iya, waktu itu laki. Sampai saya, zaman SPG, yang sudah ada putrinya, itu pun belum, masih, kakak saya itu masih sendiri-sendiri. Sebentar, Bruder. Jadi sekolah ini, apapun namanya, mulai menerima siswi putri itu kapan? Nah, itu sejak SPG. Sejak SPG tahun 1000 tadi yang 66 tadi. 1966 ya. Jadi 1966 sudah menerima siswa putri ya. Tetapi tidak wajib asrama. Tidak asrama. Tetapi disediakan asrama di luar tapi tidak wajib. Oh, disediakan asrama tapi tidak wajib ya. Yang wajib itu yang semua putra. Maka kegiatan-kegiatan sore itu yang putri itu lalu datang ke sekolah lagi. Jadi pulang nanti datang lagi. Iya. Bruder, di antara kegiatan yang dilakukan di SMA Pangudiluhur Vanlit ini, satu yang khas apa? Yang khas? Yang khas itu sebenarnya ada banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan di sekolah lain. Misalnya ada yang sekarang cukup aneh itu ada namanya PIA. Apa itu? Pendampingan iman anak atau sekolah minggu. Jadi anak-anak ini ngajar agama di lingkungan-lingkungan. Oh, begitu. Iya. Jadi anak-anak SMA Pangudiluhur ini memberikan sekolah minggu lah semacam itu kepada orang lain ya. Itu waktunya hari Minggu. Oh, hari Minggu. Kegiatannya namanya PIA, pendampingan iman anak. Iya. Itu saya kira di sekolah lain tidak ada, di Pangudiluhur lain pun tidak ada yang rutin seperti itu. Lalu ada untuk mengembangkan wawasan hubungannya dengan membangun atau membudayakan cara berpikir cerdas itu. Ada wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ya. Ada sidang akademik. Sebentar, Bruder. Wawasan kebangsaan itu yang diobrolin atau yang diajarin apa itu? NKRI. Oh, gitu ya. Jadi kecintaan kepada negeri gitu ya. Ya, NKRI harga mati. Maka kalau lihat di sini logo-logonya kan merah putih ya. Itu sesuai dengan sesanti dari para pendiri tapi juga dari
inspirator kita, misalnya Monsinyur Sugio Pranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia. Lalu itu diwujudkan dalam bentuk kegiatan real. Bentuknya itu sidang akademik. Sidang akademik itu pengampunya tidak semua dari guru-guru Vanlit, pendamping Vanlit, tapi kami ada kerjasama dengan Universitas Atmajaya Jogja. Ya. Jadi mereka ikut, dosen-dosen itu ikut memberi materi ya. Guru-guru kami bisa diupdate ilmunya, ya. Siswa-siswa kami cara berpikirnya juga seperti mahasiswa gitu kira-kira. Nah, Bruder Giwal, bahwa ada satu pengajaran kekhasan, tadi ada pendampingan, lalu ada wawasan kebangsaan. Nah, di antara para siswa ini, kalau kita bisa melihat paling jauh, ya, karena ini pasti wawasan dari mana, Ramo? Dan bagaimana itu, apakah siswa ini juga mencerminkan mulai dari Sabang sampai Merauke? Oke, ya. Kalau saya lihat datanya ya Mas, sekarang ini seluruh peserta didik sekarang kelas 10 itu namanya fase E karena pakai kurikulum baru, kurikulum merdeka. Lalu kelas 2, kelas 3, kelas 11 dan 12 itu berasal dari 22 provinsi. 22 provinsi dari 38 sekarang. Iya. Ya. Sekarang ini jumlah muridnya yang masih tinggal di sini ada 587. Sebenarnya 587 siswa. Ya, itu berasal dari 22 provinsi di Indonesia. Jadi yang terjauh Aceh ada? Aceh ada, Nanggro Daerah Salam ada. Ada, kalau dari Papua ada. Oh, Papua ada ya. Ada. Tepatnya dari mana, Bruder? Itu dari Sorong. Oh, dari Sorong ya. Papua Barat Daya sekarang. Ya. Terus kemudian untuk menciptakan keragaman nasionalisme ini kan mereka kan harus berada di dalam asrama. Nah, bagaimana mengatur supaya mereka tidak orang Jawa ketemu orang Jawa dalam satu kamar atau dalam satu komunitas, adakah satu pola pengaturan tertentu supaya mereka bisa saling berbagi daerah gitu? Oke. Jadi semangatnya adalah kalau di sini adalah semangat Bruder FIC. Semangat Bruder FIC itu kan bruder itu adalah saudara. We are brothers. Kita adalah satu saudara dan ini diciptakan bagaimana kami menciptakan atau membangun budaya persaudaraan itu. Itu wujud nyatakan kalau di sekolah ini ya lewat kegiatan-kegiatan yang sebenarnya praktis, yang harian itu, mulai dari anak masuk setelah mereka seleksi, diterima, lalu 1 bulan pertama itu ada namanya kegiatan OASE, orientasi asrama dan sekolah. Dalam 1 bulan ini anak-anak sungguh intensif mengikuti kegiatan kebersamaan di asrama dan tidak boleh dihubungi oleh orang tua. Oh gitu ya? Sama sekali tidak boleh. Jadi dikunjungi nggak boleh, dihubungi nggak boleh. Tujuannya apa? Ingin membangun kebersamaan itu. Bentuk-bentuk kegiatannya apa? Sederhana sekali yang kita hidupi setiap hari. Mulai bangun pagi, kita bangun pagi bersama-sama, dikondisikan, lalu nanti mandi bersama-sama. Ini kalau di Putri itu kan unit-unit itu loh. Satu unit itu ada 20 anak. Kamar mandinya dibagi ada 5. Lalu nanti harus bergantian mereka yang mengatur. Ini membangun persaudaraan tetapi juga toleransi terhadap satu yang lain, mengatur waktu mandi yang 1/4 jam digunakan 5 anak ini kan harus ada perjanjian atau kesepakatan gitu ya, kesepakatan antar mereka. Itu hal-hal yang kecil-kecil seperti itu. Lalu nanti sesudah mandi mereka bersiap ke gereja. Ke gereja tiap hari. Itu wajib ya hukumnya tiap hari ke gereja ya. Gereja bersama dengan umat di Gereja Santo Antonius Muntilan. Tetapi juga kami setiap hari Kamis ada misa anak-anak juga. Kalau bersama dengan Bapak Ibu itu 1 bulan itu sendiri di sini. Ini bagian dari membangun. Lalu tadi kami itu kan sebenarnya tetap menjaga warisan yang diberikan oleh Romo Vanlit. Salah satunya tadi kan saya mengatakan harus ada asrama. Yang kedua itu adalah
mereka harus mengurusi dirinya sendiri dan saya hanya akan menyediakan makan. Ya. Nah, maka di sekolah ini, di asrama Vanlit ini, mereka sebenarnya mengurusi diri sendiri itu supaya mereka bisa hidup mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Maka mulai dari mandi sendiri, kalau di rumah mungkin ada yang mandikan. Makan itu mereka sesudah makan harus mencuci. Tapi mereka nggak masak sendiri kan? Nggak. Pesannya Romo Vanlit tadi, kami hanya menyediakan makanan, jadi yang masakan dari kita, ya? Dari kita. Anak-anak nanti selesai makan mencuci perkakasnya sendiri-sendiri. Ya. Lalu sesudah itu mereka bersiap ke sekolah. Di sela-sela itu mereka harus mencuci baju sendiri karena tidak boleh laundry. Oh, mencuci baju sendiri ya? Iya. Setrika sendiri, nggak boleh laundry. Bersih-bersih unit diatur oleh setiap unit. Itu untuk menciptakan atau membangun budaya bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Iya. Sebenarnya hal-hal yang kecil-kecil itu lalu itu dilaksanakan terus-menerus hingga menjadi habit. Kebiasaan bangun pagi, kebiasaan untuk mencuci baju sendiri, kebiasaan untuk merawat kamarnya sendiri, kebiasaan untuk menyeletika bajunya sendiri. Nah, itu hal-hal yang seperti itu, maka wajib berasrama. Bruder Giwal, kalau boleh cerita sejak kapan Bruder mendapatkan amanah sebagai kepala di SMA Vanlit ini? Ya. Tahun 2015, sorry. Tepatnya 1 Juli 2015. Waktu itu saya dari SMA Pangudilur Don Bosco, lalu diminta pindah ke sini. Ini tahun yang ke-8. Oke. Bruder, sepanjang 8 tahun memimpin lembaga ini, ya, apa yang paling berkesan pada diri Bruder memimpin lembaga berasrama ini dengan sekitar ya 600 siswa tadi, 500 sekian ya. Apa yang paling berkesan selama? Yang paling berkesan. Pertama itu waktu saya masuk itu, waktu saya menyanyikan Mars Vanlit, saya itu menangis. Menangisnya apa? Karena waktu itu saya siswa SPG Vanlit Muntilan. Lalu saya masuk di sini sebagai kepala sekolah, masih ada beberapa guru saya. Iya. Waktu saya mau supervisi, itu supervisi di kelas, saya itu tidak sampai hati. Lalu saya matur dengan ibu waktu itu, Bu, mohon maaf ya, saya mau supervisi. Jawaban ibu itu apa? Nggak apa-apa, Der, ini kan tugas Buder untuk seperti itu. Itu sangat mengesan karena dulu posisi saya sebagai anak, sekarang berubah menjadi bapak. Iya. Itu yang paling ini ya. Kesan pertama. Dan dari situ lalu memunculkan, ya kalau boleh dibilang sekolah di asrama itu berat karena pendampingannya 24 jam. Maka saya mencoba untuk mencintai, karena saya alma mater sini mosok tidak diberi tugas seperti itu. Ya saya lalu bersyukur karena diberi kepercayaan untuk kembali ke alma maternya. Lalu saya mencoba untuk mensyukuri dan menikmati tugas ini. Dan dari mencintai dan mensyukuri itu, saya merasa saya bisa in untuk kegiatan di sekolah ini bersama dengan Bapak Ibu pendamping. Dan yang menjadi mengesan lagi karena lalu sekarang fungsi saya itu memberdayakan mereka. Dan saya didukung oleh mereka. Jadi ini rumus sinergi ya. Bruder, bisa dijelaskan nggak sekarang ini berapa jumlah siswa yang menghuni asrama putra dan berapa jumlah siswi yang menghuni asrama putri? Sebenarnya paru-paru, Mas. Paru-paru ya? Tahun itu kami menerimanya 100 putra, 100 putri. Kalau lengkap itu sebenarnya di asrama putra 300. Lengkap ya, 300. Lengkap. Di asrama putri 300. 300 Tapi ya. kenyataannya sekarang kelas 1 ini, fase E ini, sekarang tinggal 95. Karena ada 5 anak yang lalu tidak kerasan dan ada yang karena melanggar peraturan sudah di luar batas, lalu kami kembalikan kepada orang tua ya. Orang tua. Maka sekarang jumlahnya tadi 587. Nah, Bruder, tentu kalau
memberikan pendidikan di sekolah biasa ya. Ya. Yang paling unik dan dinamis ketika mengelola mereka di asrama. Ya. Apalagi 20. Ya. Dari pengalaman Bruder selama 8 tahun, Ya. apa yang unik? Apa yang khas mengelola anak-anak remaja ini di asramanya masing-masing? Keunikannya macam-macam. Ya, mulai dari anak-anak yang usil, Ya. anak-anak yang ingin mencari identitas dirinya atau jati dirinya Ya. dengan mencoba-coba melanggar peraturan itu ya ada saja. Ada saja pasti ada ya. saja. Ya. Misalnya juga ada misalnya karena sangat bosan di dalam asrama lalu mencoba untuk meloloskan diri misalnya. Bukan jam explore kok explore sendiri. Itu ya ada. Iya. Dan ada juga yang unik, sudah tahu kalau di sekolah ini adalah sekolah berasrama dan cara pendampingannya kemandirian ya. Tidak boleh nyuci laundry itu. Ya. Tapi uniknya ada orang tua yang ambil kotorannya nanti dikirim dengan dibungkus kemasan yang seolah-olah itu untuk bekal hidup ya. Waktu kami buka loh isinya kok pakaian. Itu ya ada saja. Iya. Bruder, ini uniknya di asrama ini kan apalagi di sekolah ini integral gitu ya. Saya mendengar setiap siswa itu dapat poin gitu ya. Ya, jadi ada poinnya gitu. Nanti kalau dia melakukan pelanggaran ini poinnya ini, dikurangi poinnya. Benar nggak seperti itu? Betul. Jadi waktu masuk itu dibekali 150 poin. Masing-masing anak dikasih 150 poin. Kalau mereka dalam perjalanan lalu mencoba-coba untuk mengurangi poinnya, ya nggak apa-apa. Mereka yang namanya belajar ya. Tapi mulai dari hal-hal yang sederhana itu kan ada yang kena poin. Misalnya tidak pakai identitas ini, PIN aja. Bisa berkurang 5 poin. Oh, 5 poin ya. Misalnya terlambat hadir ke sekolah, itu juga bisa kena 5 poin. Tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan, bisa kena poin. Itu sebenarnya bukan pertama-tama tujuannya untuk supaya waktu itu tapi lebih kepada melatih kedisiplinan. Nah, menurut peraturan di sini, pengurangan poin yang paling besar apa, Bruder? Wah, itu kalau berkelahi. Oh, berkelahi ya. Jadi berkelahi itu potongan poinnya paling gede. Gede. Ya. Terus hal-hal yang misalnya kalau sampai termasuk merokok. Oh, merokok ya. 50 itu, Pak. 50. Nah, berkelahi itu dalam pengertian fisik atau berkelahi secara non fisik? Fisik. Oh, fisik ya. Fisik dan non fisik. Non fisik itu misalkan bertengkar mulut. Ya, bertengkar mulut. Itu kena poin juga. Ya. Kalau bukan pada tempatnya sampai lalu membuat suasana tidak kondusif. Karena kalau di pelajaran itu berkelahi secara mulut itu malah dikondisikan di sidang akademik. Tapi nanti selesai itu karena ada pro dan debat lah ya, debat dalam itu. Konteks pembelajaran ya. Konteks pembelajaran itu. Kalau itu nggak masalah. Kalau itu nggak masalah. Tapi kalau bertengkar mulut di luar konteks baru ya. Misalnya kok gara-gara tempat tidur di tempati yang lain lalu marah-marah sampai misalnya melempar lalu terjadi adu mulut, itu bagian dari, dan itu awal biasanya kami sudah sosialisasikan kepada anak-anak. Semua anak itu pasti mendapatkan buku ini, pedoman ini. Di dalamnya itu ada hak, kewajiban, wewenang, larangan, dan sanksi. Itu diberikan kepada anak dan orang tua di awal tahun ajaran. Jadi pedoman pembelajaran kader Rasul Awam itu diatur di sini. Jadi ini undang-undang dasarnya. Nah, itu konstitusinya. Konstitusinya di sini ya. Dan tiap tahun ini diperbaiki, diperbarui. Dan saat menyusunnya kami nyusun bersama dan didampingi juga dengan dari Fakultas Hukum di Universitas Atmajaya. Karena ada banyak hal yang perlu mendapatkan pertimbangan dari, kalau misalnya nanti sampai pada sanksi itu harus hati-hati sekali. Begitu. Bruder, bisa dijelaskan dan diceritakan nggak apa saja prestasi, penghargaan atau apapun namanya yang pernah diterima oleh SMA Pangudi Luhur Vanlit di Muntilan? Yang paling tinggi itu tahun 1917 itu mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari Bapak Presiden Joko Widodo dan dari Kementerian. 2017 ya? Ya. Itu. Iya. Kalau di depan itu, di bawah toren air itu ada
logo-logonya itu yang. Itu Satya Lencana itu gara-garanya apa? Gara-garanya kalau waktu itu saat saya mewakili sekolah ini menerima itu karena jasa-jasa Romo Van Lith. Oke. Yang notabene orang Belanda datang ke Indonesia, mendidik dan mencerdaskan orang Indonesia. Ya. Dan nilai-nilai keutamaannya itu yang sekarang masih dipelihara itu masih tetap aktual sampai sekarang. Ya. Lalu keberadaannya itu berapa lulusan Van Lith yang sudah ikut berkontribusi untuk membangun NKRI ini. Ya. Misalnya seperti ada 4 pahlawan nasional. Ya, siapa jadi itu? Sugio Pranoto, Pire Tendean, ya. Simanjuntak. Ya. Lalu Kasimo. Kasimo. Iya. Kalau ada Komodor, Komodor Sudarso. Jadi mereka ini termasuk Pire Tendean itu pernah bersekolah di sini. Sekolah di sini saat itu zaman SGA. Iya. Jadi mereka ini ya. Yang saya ceritakan tadi sekolah guru atas tadi. Bruder, kita kepingin ngobrol juga sih dengan siswa yang ada di sini. Sip, ya. Itu nanti jelas bagaimana hasil didikan yang paling enggak 2 tahun ini sudah di sini. Oke ya, boleh ya. Boleh. Ya. Silakan ya.